Tendangan lurus. Tendangan lurus disebut juga dengan tendangan depan adalah tendangan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Tendangan ini dilakukan dengan kekuatan penuh. Cara melakukan tendangan lurus dalam pencak silat adalah yang pertama, pastikan sikap kaki kuda-kuda kiri yang benar dan tepat. Yang kedua, tendangan kaki kanan ke depan, hentakkan telapak kaki sejajar dengan bahu dengan perkenaannya pangkal jari-jari kaki. Yang ketiga, posisi kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Tendangan sabit. Tendangan sabit disebut juga dengan tendangan melingkar adalah tendangan yang dilakukan dengan lintasan dari samping melengkung seperti sabit. Cara melakukan tendangan sabit dalam pencak silat, yang pertama, pastikan sikap kaki kuda-kuda kiri yang benar dan tepat. Yang kedua, tendangan kaki ke depan, hentakkan punggung kaki dengan perkenaannya punggung kaki. Yang ketiga, posisi kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Tendangan T. Tendangan T adalah tendangan dengan posisi tubuh menyamping dan lintasan tendangannya lurus ke samping. Tendangan ini menggunakan kekuatan paha dan betis. Cara melakukan tendangan T dalam pencak silat, yang pertama, pastikan sikap kaki kuda-kuda kiri yang benar dan tepat. Yang kedua, tendangan kaki kanan dari samping ke depan, hentakkan telapak kaki dengan perkenaannya sisi bagian tajam telapak kaki, dan tumit. Yang ketiga, posisi kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Disebut juga dengan tendangan jegos adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi tubuh tegak dan lintasan lurus ke depan. Cara melakukan tendangan jejak dalam pencak silat, yang pertama, berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Yang kedua, kaki yang diangkat, lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, tendang kaki ke arah lawan dengan perkenaannya telapak kaki. Yang keempat, posisi kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Tendangan belakang. Tendangan belakang adalah tendangan yang dilakukan dengan memutar tubuh, di mana posisi tubuh membelakangi lawan. Cara melakukan tendangan belakang dalam pencak silat, yang pertama, pastikan sikap kuda-kuda depan yang benar dan tepat. Yang kedua, langkahkan salah satu kaki ke depan, putar tubuh 180 derajat. Yang ketiga, tubuh dibungkukkan bersamaan, kemudian tumpukan kedua tangan di lantai selebar bahu. Yang keempat, tendang kaki ke belakang dengan bagian tumit dengan posisi telapak kaki menghadap ke depan dan jari-jari kaki menghadap ke bawah dengan perkenaannya adalah telapak kaki atau tumit.
Tendangan gajol. Tendangan gajol adalah tendangan yang perkenaannya menggunakan tumit dengan lintasan dari atas ke bawah. Cara melakukan tendangan gajol dalam pencaksilat. Pertama, pastikan sikap kuda-kuda depan yang benar dan tepat. Kedua, lutut menekuk ke depan hingga membentuk sudut 90 derajat. Ketiga, tendangkan salah satu kaki dengan meluruskan lutut ke depan. Keempat, posisi telapak kaki menghadap ke bawah dengan perkenaannya tendangan telapak kaki. Kelima, pastikan pergelangan kaki dikunci dan lurus. Keenam, posisi kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Pukulan depan. Pukulan depan adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Pukulan ini dilakukan dengan bantuan pergerakan bahu serta putaran pinggang yang mendukung untuk memindahkan berat badan ke arah depan. Sikap yang dapat dilakukan untuk melakukan pukulan ini yaitu: pertama, posisi tangan yang dilakukan untuk menyerang sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan atau disebut dengan jab. Kedua, posisi tangan yang digunakan untuk menyerang tidak sejajar dengan posisi kaki yang berada di depan atau disebut dengan strike. Cara melakukan pukulan lurus dalam pencaksilat. Pertama, sikap kuda-kuda kiri depan. Pastikan sikap ini dilakukan dengan benar dan tepat. Kedua, posisi telapak kaki kanan harus sejajar dengan telapak kaki kiri. Ketiga, mengubah atau mengganti posisi kaki dan tangan yang memukul. Pukulan bandul. Pukulan bandul disebut dengan pukulan sengkol adalah pukulan yang dilakukan dengan posisi tangan yang ditekuk dan untuk lintasan pukul diayun dari arah bawah ke arah atas. Cara melakukan pukulan bandul dalam pencaksilat. Yang pertama, sikap kaki kuda-kuda tengah. Pastikan sikap ini dilakukan dengan benar dan tepat. Yang kedua, kedua tangan saling menyilang di depan dada. Tangan yang digunakan untuk memukul jari-jari harus mengepal. Yang ketiga, pukulkan tangan ke depan dengan kepala telungkup. Yang keempat, tangan yang tidak digunakan untuk memukul tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Yang kelima, lakukan dengan mengubah tangan yang memukul. Pukulan tegak. Pukulan tegak adalah pukulan yang sasarannya adalah bahu atau sendi bahu. Cara-cara melakukan pukulan tegak dalam pencaksilat. Yang pertama, sikap kaki kuda-kuda tengah. Pastikan sikap ini dilakukan dengan cara yang benar. Yang kedua, tangan berada di depan dada. Tangan yang dinaikkan untuk memukul jari-jari mengepal. Yang ketiga, tangan memukul dengan kepalan tegak. Yang keempat, tangan yang tidak digunakan untuk memukul tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Yang kelima, lakukan dengan mengubah atau mengganti posisi kaki dan tangan untuk memukul. Pukulan samping. Pukulan samping adalah pukulan yang lintasannya ke depan atau lurus dengan menggunakan tangan yang dimulai dari samping. Cara melakukan pukulan samping adalah: yang pertama, sikap kuda-kuda
kiri depan. Pastikan sikap ini dilakukan dengan cara yang benar. Kedua, tangan saling menyilang di depan dada. Tangan yang digunakan untuk memukul jari-jari harus mengepal. Yang ketiga, posisi telapak kaki kanan harus sejajar dengan telapak kaki kiri. Yang keempat, memukul dengan menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan. Yang kelima, lakukan dengan mengubah atau mengganti posisi kaki dan tangan untuk memukul. Pukulan melingkar. Pukulan melingkar adalah pukulan yang sasarannya adalah pinggang lawan. Cara melakukan pukulan melingkar dalam pencak silat. Yang pertama, sikap kaki kuda-kuda tengah. Pastikan sikap ini dilakukan dengan cara yang benar. Yang kedua, tangan saling menyilang di depan dada. Tangan yang digunakan untuk memukul jari-jari harus mengepal. Yang ketiga, tangan memukul secara melingkar dari sisi kiri depan kanan dengan kepalan tegak. Yang keempat, tangan yang tidak digunakan untuk memukul tetap berada di depan dada untuk melindungi tubuh. Yang kelima, lakukan dengan mengubah tangan yang memukul.